Pernahkah Anda bertanya-tanya apakah Yesus akan kembali ke Indonesia? Apakah kepulauan ini, dengan lautan luas, budaya yang beragam, dan masyarakat yang sangat spiritual, menjadi bagian dari rencana ilahi? Hari ini, kita akan membahas sebuah pertanyaan menarik. Apa yang dikatakan nubuat tentang kedatangan Yesus yang kedua? Dan mungkinkah Indonesia memiliki peran penting dalam peristiwa tersebut? Di akhir video ini, Anda mungkin akan melihat dunia, dan mungkin juga Indonesia, dengan cara yang berbeda. Jadi, tetaplah bersama kami sampai akhir, karena apa yang akan kita bahas bisa mengguncang keyakinan Anda tentang nubuat dan iman. Mari kita mulai dari dasarnya. Dalam agama Kristen, kedatangan Yesus yang kedua adalah inti dari keyakinan. Dia berjanji akan kembali sebagai penyelamat dan hakim, membawa keadilan dan perdamaian ke dunia yang sedang kacau. Injil, terutama Matius 24, dan Kitab Wahyu, penuh dengan deskripsi yang mendetail tentang bagaimana peristiwa ini mungkin terjadi. Dalam Islam, Yesus yang dikenal sebagai Isa Al-Masih juga diharapkan kembali, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran dan berbagai hadis. Dia diyakini akan turun dari surga untuk mengalahkan Dajjal, sang penyesat, dan memulihkan keadilan di bumi. Sekarang, hal ini menjadi lebih menarik. Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, juga merupakan rumah bagi populasi Kristen yang signifikan dan terus berkembang. Lebih dari 20 juta orang Indonesia mengidentifikasi diri sebagai Kristen, dan di beberapa wilayah seperti Papua dan Sulawesi Utara, agama Kristen menjadi agama mayoritas. Koeksistensi unik antara Islam dan Kristen ini menciptakan dinamika spiritual yang jarang terlihat di tempat lain di dunia. Mungkinkah harmoni antara agama ini, atau bahkan tantangannya, menjadikan Indonesia tempat yang signifikan dalam garis waktu kedatangan Yesus yang kedua? Beberapa cendekiawan berpendapat bahwa kedatangan Yesus yang kedua akan terjadi di tempat di mana iman paling kuat dan di mana dunia paling membutuhkan pesannya tentang persatuan dan perdamaian. Fondasi spiritual Indonesia tidak diragukan lagi. Iman di sini bukan hanya urusan pribadi, itu tertanam dalam kehidupan sehari-hari. Dari suara azan yang terdengar di seluruh kota dan desa, hingga kebaktian gereja yang meriah di daerah mayoritas Kristen, ini adalah negara yang sangat terhubung dengan yang ilahi. Jika iman adalah magnet untuk intervensi ilahi, Indonesia mungkin saja menjadi panggung yang sempurna. Kemudian ada tanda-tanda alam dan budaya. Sepanjang sejarah, orang-orang sering menghubungkan peristiwa spiritual besar dengan tanda-tanda di dunia alam. Dalam Alkitab, Yesus berbicara tentang gempa bumi, badai, dan pergolakan alam lainnya sebagai sakit melahirkan, yang akan mendahului kedatangannya. Indonesia, yang terletak di sepanjang cincin api Pasifik, sudah tidak asing lagi dengan peristiwa semacam itu. Gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami sering terjadi di sini, membentuk tidak hanya tanah tetapi juga ketahanan rakyatnya. Mungkinkah peristiwa dramatis ini menjadi bagian dari narasi spiritual yang lebih besar? Beberapa orang percaya juga menunjuk pada pulau-pulau di laut yang disebutkan dalam Alkitab. Meskipun referensi ini sering dianggap simbolis, beberapa penafsir menyarankan bahwa ini bisa merujuk pada wilayah seperti Indonesia, sebuah negara besar dengan lebih dari 17 pulau. Apakah ini petunjuk bahwa kedatangan Yesus mungkin melibatkan tempat seperti ini, di mana daratan dan laut bertemu, dan di mana orang-orang hidup selaras dengan keduanya? Dalam Islam, hadis menggambarkan dunia yang kacau sebelum kedatangan Yesus, masa kemerosotan moral, ketidakadilan, dan penderitaan. Namun, moto Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti persatuan dalam keragaman, mencerminkan komitmen terhadap harmoni meskipun ada tantangan. Ini adalah negara yang telah lama menjadi contoh ketahanan dan koeksistensi. Beberapa orang melihat Indonesia sebagai mercusuar harapan, tempat di mana misi Yesus tentang persatuan dapat bergema dengan kuat. Namun, ada lebih banyak lagi. Amanat agung dalam Alkitab menyerukan kepada orang-orang Kristen untuk menyebarkan Injil ke ujung bumi.
Dalam banyak hal, Indonesia mewakili salah satu perbatasan terakhir untuk misi ini, dengan agama Kristen yang terus berkembang di samping agama Islam yang dominan. Beberapa teolog melihat ini sebagai penggenapan sebagian dari nubuat Yesus, karena penyebaran ajarannya dikatakan akan mendahului kedatangannya. Mungkinkah kebangkitan spiritual Indonesia menjadi bagian dari teka-teki ilahi ini? Kemudian ada koneksi manusia. Dalam masa ketidakpastian global, orang sering beralih ke iman untuk mencari jawaban. Di Indonesia, ini bukan pengecualian. Dari masjid yang ramai selama Ramadan hingga gereja yang penuh sesak pada Natal, orang-orang di sini sangat terhubung dengan spiritualitas. Jika kedatangan Yesus dimaksudkan untuk menyentuh hati orang-orang beriman, bukankah tempat seperti Indonesia, di mana keyakinan hidup dan berkembang, menjadi panggung yang cocok untuk peristiwa seperti itu? Tentu saja, ada skeptis yang berpendapat bahwa nubuat tentang kedatangan Yesus hanyalah simbolis, bukan harfiah. Tetapi bahkan para skeptis tidak dapat menyangkal pengaruh kuat iman dalam membentuk bangsa, komunitas, dan kehidupan. Apakah Yesus kembali ke Indonesia atau tidak? Keyakinan bersama dalam kedatangannya yang kedua di berbagai lini agama menawarkan peluang langka untuk persatuan di dunia yang terpecah. Jadi, mungkinkah Yesus benar-benar kembali ke Indonesia? Meskipun kita tidak bisa mengatakan dengan pasti tanda-tanda, lanskap spiritual, dan peran unik bangsa ini di dunia membuatnya menjadi kemungkinan yang menarik. Bagaimana menurut Anda? Apakah tanah kepulauan ini dengan iman dan ketahanannya bisa menjadi bagian yang dipilih dari rencana ilahi yang lebih besar? Jika video ini membuat Anda berpikir, jangan lupa beri like, bagikan kepada teman-teman Anda, dan subscribe ke channel kami untuk eksplorasi menarik lainnya tentang iman, spiritualitas, dan misteri yang menghubungkan kita semua. Jangan lupa juga tekan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video baru. Tulis pendapat Anda di kolom komentar, karena percakapan ini belum berakhir di sini. Sampai jumpa di video berikutnya.